Hola people, hari ini kita punya sesi baru. Aku mau ngebahas mitos atau fakta. Jadi aku through my Instagram banyak teman-teman yang suka nanya lewat DM gitu ya, atau nanya hal-hal yang menurut aku banyak teman-teman yang perlu tahu jawabannya juga. Jadi langsung aja pertanyaan pertama. Oke, kayaknya ini lebih karena sekarang ini lagi zamannya Kim Kardashian dengan booty-nya yang begitu aduhai. So pertanyaan yang paling sering dapat nih aku, kalau mau bikin bokong kencang, bulat, naik, harus latihannya squat berapa puluh kali Kak setiap hari? Dan apakah squat itu yang terbaik untuk bikin bokong? Jawabannya bukan. Jadi faktanya bukan squat. Kalau misalnya squat, yes, kamu akan ngelatih kamu punya bokong, tapi kamu juga akan melatih quads. Kamu akan melatih juga hamstring. Jadi kalau kamu maunya isolasi cuman bokong aja, aku nggak rekomen squat. Tapi kamu harus ngelakuin yang namanya dua, hip thrust, glute bridge. Kalau kamu nggak tahu apa itu hip thrust, nggak tahu apa itu glute bridge, di Google aja. Cari di YouTube, kamu ketik hip thrust, glute bridge. Nah itu dua bener-bener akan pakai kamu punya muscle bokong kamu. Ya gluteus maximusnya, minimusnya, semuanya kena. Ya, jadi kalau misalnya quads, yes, latihan untuk bokong, tapi kamu akan melatih kamu punya quads juga dan hamstring juga. Nah, kalau aku sendiri, aku udah cukup kenal sama badan aku. Kalau aku squat, karena dia kena quads juga, quads aku jadi tendensinya gede. Sedangkan bagi aku personally, aku nggak mau ke arah quads yang gede, quadzilla. Aku nggak mau, jadi makanya aku squat secukupnya aja, tapi hari-hari tertentu aku mau fokusnya bokong, hip thrust, glute bridge. Biasanya kamu bisa lakuin itu 15 repetisi, 3 sets. Kalau lebih bagus lagi ada resistennya. Jadi itu jawabnya. Jadi apakah cuma squat doang? Itu tidak benar. Mitos. Berikutnya, Kak kalau mau kurus harus pilih cardio type of workout ya. Kalau tujuannya weight loss, fat loss, memang cardio. Tapi kamu ingat juga, kamu maunya kurus ada berbentuk kan? Kalau aku personally pengennya kurus tapi ada bentuknya. Bukan cuma kurus lempeng depan belakang hilang. No. Kalau kamu kurusnya mau ada bentuk, kamu harus combine sama body weight training atau resistance training. Jadi selagi kamu belum bisa main alat-alat beban yang gede-gede banget yang kayak ada di gym gitu, pakai body weight. Karena kalau kamu udah ada resistance-nya, itu mau nggak mau muscle kamu kan bekerja. Muscle kamu kayak di tear, istilahnya kayak robek gitu ya, karena berat banget kan, ada resistance gitu. Terus kamu kasih makan protein, kamu nutrisinya bener, si muscle-nya nanti akan ngebentuk gitu. Jadi kamu akan kurus karena si cardio, tapi inside muscle-nya tuh udah bikin lekuk-lekuk gitu. Jadi kamu kurusnya tone, kurusnya tuh berbentuk. Jadi kamu nggak kurusnya, kalau kamu mungkin pernah dengar termnya skinny fat. Google it up, skinny fat. We don't want that. Kita mau kurusnya kenceng, sehat, fit. Jadi kalau misalnya kamu cuma fokus cardio, terus terang aku nggak seberapa rekomen. Tapi kalau ya itu kan optionnya kamu ya, mau kamu kurus dulu nanti baru main beban, ya boleh-boleh aja sih. Tapi apakah bisa cardio di-combine sama strength training, resistance training? Bisa banget. Terus pertanyaan ketiga nih, kalau aku mau kurus, bener ya harus stop karbo, stop nasi? Oke. Faktanya kita tetap butuh karbo. Karbo itu bukan musuh kita. Jadi gini loh, aku nggak mau kamu punya negative thoughts, pemikiran yang buruk akan makanan. Kamu justru harus punya hubungan dengan makanan yang baik. Jadi nggak ada tuh istilahnya makanan yang jahat. Semua makanan equal aja, tergantung kitanya masukinnya seberapa banyak gitu. Jadi karbo kamu tetap perlu karena dia karbo, protein, good fat, fiber, itu semua kamu perlu. Segala sesuatu yang kebanyakan pasti nggak baik. Apapun itu dalam hidup, apapun yang kebanyakan pasti nggak baik. Jadi kamu harus balance aja. Tapi kalau tujuannya untuk build muscle, yes, proteinnya harus lebih banyak. Apakah kamu harus hilangin karbo? No. You still need karbo karena dia akan membantu recovery kamu. Jadi untuk muscle yang udah terobek istilahnya,
diisinya sama protein, tapi untuk recovery-nya kamu butuh si karbo. Kalau aku bisa anjurin, pilihnya karbo kompleks. Nah, ini lagi, karbo kompleks itu beda sama simple karbo. Simple karbo contohnya si nasi. Jadi sometimes kalau kamu perhatiin ya, misalnya kamu makan nasinya banyak banget, dalam beberapa menit, mungkin setengah jam, 1 jam kemudian kamu tendensinya ngantuk. Karena itu kamu udah mainin insulin kamu, hormon kamu. Jadi kalau yang karbo kompleks, misalnya seperti pasta yang terbuat dari wheat atau oat atau ubi cilembu, itu tuh termasuk karbo kompleks. Dia jadi rilisnya tuh pelan-pelan di dalam badan. Dia diserapnya tuh menjadi kayak gulanya, nantinya tuh pelan-pelan. Jadi kamu steady, kenyangnya lama, dan kamu nggak kayak crash up and down gitu. Jadi kamu nggak ngantuk, kenyangnya lebih lama gitu. Jadi aku rekomen karbo tetap masuk, tapi kalau boleh pilih karbo kompleks, nasi merah atau dicampur setengah merah setengah putih gitu. Tapi bukan berarti kamu harus stop nasi, oke? Yang berikutnya, cewek kalau angkat beban nanti kan jadinya terlalu berotot kayak Hulk, kan nggak cocok lagi, enggak. Jadi bikin otot susah banget, oke? Kamu jangan mikir kalau kamu ngangkat beban gitu besok atau lusa kamu jadi berotot. No. Bikin otot susah setengah mampus, butuh berbulan-bulan bahkan tahunan. Dan yang penting juga kenapa aku rekomen kamu bikin muscle mass, tambahin muscle mass kamu, karena kalau perempuan tendensinya tuh nanti dengan usia tulangnya bisa keropos, osteoporosis. Nah, kalau kamu punya otot ngelindungin si tulang kamu ini, kamu akan lebih aman gitu. Jadi muscle mass itu ditambahin bagus. Jadi jangan takut, kamu nggak akan bulky gede kayak binaragawati atau binaragawan kayak Hulk, itu nggak mungkin, susah banget. Selain itu kamu juga kan perempuan. Kalau perempuan tuh hormonnya udah jelas beda. Testosteronnya nggak sebanyak cowok, jadi nggak akan semudah itu untuk kamu bisa jadi bulky. Dari makanan pun kamu udah beda sama para binaragawati. Jadi jangan takut angkat beban. Tapi tentu kalau misalnya kamu mau angkat beban yang berat, belajar dulu proper form dari awal. Kalau kamu bisa punya akses PT, misalnya kamu nge-gym, lebih baik belajar dulu. Tapi kalau misalnya kamu di rumah use body weight, belajar proper form. Belajar dari instructor atau coach yang emang ngajarinya detail, jangan yang cuman instagramable ya. Jadi itu rekomendasi aku. Belajarnya coba dilihat-lihat, apakah dia cuma mau keren-kerenan doang, nanti kamu ngikut-ngikutin malah keceklek, nggak mau kan. Jadi be smart. Berikutnya, mau kurus, mau burn fat, lari harus pakai jaket yang plastik itu ya kak? Nah ini dia, aku banyak banget ngeliat teman-teman kalau lagi jogging atau lari di treadmill, di gym, mereka pakai jaket plastik yang kayaknya gerah banget, literally kayak plastik gitu, di zip, supaya apa? Biar keringatannya lebih banyak. Nah banyak yang kamu nggak tahu, lebih banyak kamu berkeringat bukan berarti kamu ngebakar lebih banyak kalori, lebih banyak fat. No. Keringet aja. Kayak kalau kamu masuk ke dalam sauna, yes, kamu keringetan. Tapi apakah kamu itu benar-benar ngeburn fat kamu? Not necessary, because yang kamu keluarin itu keringet. Kamu minum lagi setelah sauna atau setelah pakai jaket, kamu elap, kamu minum air putih 2 gelas, balik lagi timbangannya karena itu air doang. Jadi apakah kamu ngebakar kalori? Enggak. Lebih banyak kalori kamu bakar karena kamu pakai jaket plastik yang kepanasan begap-begap? Enggak. Jadi buat apa nyiksa diri? Jadi itu faktanya. Lebih banyak kamu keringat, enggak berarti kamu ngebakar lebih banyak kalori. Next, selama itu healthy, organic, vegan, aku aman kan mau banyak-banyak makan sekalipun. Oke, cemilannya kan healthy kak, pasti less kalori di badan. Oke, nggak begitu ya, karena yang namanya kalori ya kalori aja. Mau itu healthy food, kalau makannya kebanyakan tentu numpuk kalorinya, kamu nggak bakar jadinya fat juga. Jadi jangan salah pemikiran bahwa snack gue kan healthy semua nih, nggak apa-apa lah gue makan terus. No, tetap aja itu kan kalori meskipun healthy karena terbuat dari coconut oil atau avocado oil, still kalori ya kalori. Untuk ngebakarnya you have to work out gitu loh. Jadi
jangan salah kaprah ya, jangan just because it's healthy and then nggak kenapa-napa gitu. No. Oke, ini buat teman-teman, Kak bener ya kalau beli apa-apa lebih baik yang ada tulisan low fat atau less carbo atau no sugar. Jangan ketipu, because dia bilang low fat tapi kamu lihat juga karbonya berapa, karbohidratnya. And then kalau dibilang low fat, apakah necessary itu membuat kamu menjadi lebih sehat? Not necessary, karena sometimes ada juga no sugar added, tapi ada tulisan-tulisan lain yang secara orang umum nggak ngerti, tapi sebenarnya gula. Jadi itu masih keluarga gula, tapi karena dia pakai term chemical gitu ya, kimia gitu, kamu nggak ngerti bahwa itu sebenarnya sugar juga, cuman nggak ditulisannya di depan no added sugar, tapi sugar bentuk lain gitu loh. Jadi ya kamu hati-hati aja, jangan terlalu fokus kalau grocery harus pilih yang low fat, harus pilih yang no added sugar. Jadi kadang-kadang suka tertipu. Oke, ingat, segala sesuatu kalau kebanyakan nggak baik. Healthy food, mau itu vegan, mau itu apapun itu deh, healthy food kebanyakan tetap jadinya fat kalau kamu nggak burn, kamu nggak workout. Tunggu dulu, masih ada part 2-nya. Simak video berikutnya ya.